Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa kembali beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Termasuk ibadah yang agung dan mulia adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkan sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui tema pada saat ini, yaitu suri tauladan dari dua nabi mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya kedua nabi yang mulia, yaitu antara bapak dengan anak, ya, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pertama berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang sudah kita maklumi, beliau adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Ya, karena ulul azmi minar rusul itu ada berapa? Ada 5. Ya, yaitu siapa saja? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad, ya, salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ya, jadi ini ulul azmi minar rusul, yaitu orang-orang yang diberi, ya, kesabaran dan ketabahan luar biasa, serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, keyakinan dan kesabaran yang luar biasa ini yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin umat. Ya, jadi kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan dalam
Al-Qur'an surat As-Sajdah ya ayat 24 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, sebagai pemimpin-pemimpin umat, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk ya, mengambil petunjuk ya dengan perintah kami ya, lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar ya. Tentu saja kesabaran atau kedudukan sabar yang luar biasa. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu betul-betul yakin, terhadap tanda-tanda kekuasaan kami betul-betul yakin ya. Jadi keyakinan dan kesabaran inilah yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin ya umat ya. Ini ya, termasuk di dalamnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ya, kata para ulama ya, tunalu a'immatan fiddin ya, tunalu a'immatun fiddin, dicapai yang namanya kepemimpinan dalam beragama itu bisabri wal yakin, yaitu dengan kesabaran dan keyakinan ya. Tentu saja sabar yang luar biasa, termasuk 3 macam sabar yang disebutkan oleh para ulama. Apa saja? Pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tatkala diperintahkan ya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam ya, beliau ya penuh kesabaran melakukan ketaatan tersebut kepada Allah ya, itu as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an ma'asillah, sabar ya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. As-sabru, sabar itu artinya menahan diri ya, an ma'asillah, dari bermaksiat kepada Allah, melakukan ya kedurhakaan kepada Allah ya. Dia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan kedurhakaan ya. Maka ini ya sabar yang kedua. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar di dalam ya menerima ketentuan-ketentuan Allah ya. Termasuk ketentuan Allah di dalamnya adalah musibah yang menimpa ya dirinya, menimpa seseorang ya. Itu ketentuan Allah sudah berlaku atas makhluknya ya, baik musibah itu menimpa ya dirinya ya, maksudnya anggota badannya, mungkin ya kena musibah sakit ya, katakanlah kecelakaan ya, atau mungkin sakit ya apalah ya, entah panas dingin atau demam atau ya penyakit yang lainnya ya, atau musibah tersebut menimpa anggota badannya dia ya, mungkin karena kecelakaan sehingga cacat salah satu anggota tubuhnya ya, katakanlah kakinya pincang misalnya, atau tangannya harus digip ya, atau mungkin ya luka yang membekas dan tidak bisa hilang misalnya
ya, atau ya mungkin ya menimpa hartanya dia, ya hartanya ludes dicuri orang, ya kemalingan, atau mungkin dompetnya hilang, atau mungkin jualan ya itu enggak laku-laku, ya mungkin ya jual cendol atau es dawet misalnya, ya baru beberapa langkah keluar dari rumah tiba-tiba mendung hujan, ya dia ngiyup di pos kamling gardu, aduh kok enggak terang-terang misalnya, ya ini udarnya awet ini, wah tadi ya enggak tahu, tadi enggak kelihatan hujan, ya akhirnya dia sabar menunggu sampai siang juga ya masih hujan terus, ya sabar dia menahan ya cobaan atau musibah yang menimpa dirinya. Ya biasanya sudah laku banyak, ini sampai siang atau bahkan sampai sore ya hujan terus nggak laku-laku. Ada yang mampir, ya Pak ya di sini hujan, ya wah udah Pak saya hutang saja Pak, ya daripada nggak laku, ya nah, ya udahlah, ya namanya musibah menimpa seseorang, menimpa harta seseorang, atau musibah yang menimpa jiwanya dia. Mungkin salah satu anggota keluarganya atau temannya atau kerabatnya, sanak familinya meninggal dunia, ya maka harus sabar karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ya ini sabar yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi cobaan yang luar biasa, ya sehingga dia ya menjadi pemimpin umat untuk bisa dijadikan suri tauladan oleh kita-kita. Ya begitu juga ya putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya sabarnya ya luar biasa. Karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengatakan, bagaimana pendapatmu nih, saya diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu, ya fangdur madza tara, maka bagaimana pendapat kamu? Maka Nabi Ismail alaihi salam mengatakan, qala ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu kata Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang 102. Ya, satajiduni, engkau wahai bapak, ya bapakku, akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini ya kesabaran pada dua nabi yang mulia, ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya, dalam ayat yang lain, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam ya dijadikan sebagai panutan oleh kita-kita, ya umatnya, ya termasuk dalam hal ini, ya dalam berkurban. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ma hadhil udhiyah, ya wahai Rasulullah, apa ya kurban-kurban ini? Ya maka Rasulullah mengatakan, sunnatun nabiyyikum Ibrahim, ini adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim, ya alaihi salam. Maka para sahabat bertanya lagi, ya wa malana ya minha atau fiha, dan kita dapat apa dari ya sunnah tersebut, sunnah Nabi Ibrahim ini, yaitu adanya penyembelihan hewan kurban.
Ya, maka Rasulullah baru mengatakan inna bikulli sya'ratin hasanah. Sesungguhnya di setiap ya rambut atau bulu hewan kurban tersebut ada kebaikan yang kita dapatkan. Oleh karena itu orang yang berkurban ia mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ya hadis yang sahih. Jadi ini adalah ya tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-20 Allah katakan juga tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salam yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ya, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim karena adalah dia itu ummatan. Ya, para ulama yang mengatakan kata-kata umat di sini ya memang mempunyai banyak makna. Ya, di antara makna-makna yang disebutkan termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan makna umat dalam bahasa Arab yaitu memiliki 4 makna. Ya, yang pertama adalah imaman ya yuktada bihi mualliman lil khair, yaitu seorang pemimpin yang bisa disuri tauladani, yang bisa diikuti, mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Itu makna yang pertama dari ummah. Makna yang kedua adalah ya jamaah atau taifah, ya atau ya firqatun minan nas, ya sekelompok manusia atau kaum, bermakna kaum. Ya, seperti firman Allah misalnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok ya dari kalian, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya yaitu sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi ummah di sini berarti kelompok atau ya segolongan manusia. Ya, kemudian yang ketiga makna ummah adalah az-zaman ya wad-dahr. Ya, jadi maknanya zaman atau masa atau waktu. Ya, min ba'di ummatin, ya setelah beberapa waktu yang ma'dudah, yang berbilang, artinya beberapa waktu. Ya, kata Allah dalam ya Al-Qur'an. Ya, setelah beberapa masa, setelah beberapa waktu. Ya, kemudian makna yang ya keempat daripada ummah itu adalah ya millah, ajaran. Ya, jadi ajaran atau millah. Ya, jadi ummah di sini ya maknanya ya tidak terlepas dari 4 makna tersebut. Nah, di sini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ummah di sini adalah imaman ya mualliman lil khair. Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang mengajarkan kepada kebaikan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Yang namanya kunut itu adalah dawamut ta'ah, ya terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah, ya selalu melakukan ketaatan.
itu qanitan lillah. Ya, kemudian hanifan, ini sifat yang ketiga ya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, pertama ummah sebagai pemimpin yang bisa diikuti, yang kedua qanitan lillah, selalu tunduk taat kepada Allah, yang ketiga adalah hanifan, yaitu ya lurus. Hanif, mukbilan ala Allah, mu'ridan ya an siwallah, selalu ya lurus tertuju kepada Allah dan berpaling dari ya selain Allah. Yaitu makna hanif, lawannya janif. Ya, hanif ya, agama Islam ini adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Ya, lawannya janif, yaitu yang melenceng. Ya. Kemudian yang keempat adalah walam yaku minal musyrikin. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah yang namanya melakukan kesyirikan. Ya, walam yaku minal musyrikin. Ya, bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Ibrahim sangat takut terhadap kesyirikan. Ya, karena itu berdoa kepada Allah. Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku, ya an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala, dari penyembahan terhadap patung-patung. Artinya berusaha minta jauhkan ya dari perbuatan syirik. Ya, ini ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, agar selalu ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam ibadah dan juga dalam ya yang lainnya, di dalam asma wa sifatnya dan juga di dalam rububiyahnya Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ya kisah ya tentang apa yang dilakukan oleh mereka berdua ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 Allah katakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail alaihi salam telah mencapai umur yang as-sa'ya, bisa berusaha, mampu untuk berusaha, ya artinya ya mencapai kedewasaan. Ya, karena orang yang ya sudah mencapai kedewasaan, dia ya bisa berusaha sendiri. Wah, ya sudah ya dewasa. Ya sudah ada usaha untuk berbuat baik, usaha untuk ya membantu orang dan seterusnya. Qala, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya bermimpi. Ya, saya melihat di dalam mimpi. Ya, artinya saya bermimpi anni adzbahuka, saya benar-benar menyembelih kamu. Ya, artinya diperintahkan oleh Allah. Karena ru'yatul anbiya shadiqah, mimpinya para nabi itu benar. Ya, jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Oleh karena itu pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam sempat ragu apakah benar ini perintah Allah. Kemudian datang mimpi lagi, ya sama. Nabi Ibrahim ya
semakin yakin kalau ini adalah perintahnya Allah. Ya, oh iya berarti ini perintah Allah. Kemudian baru yang ketiga, mimpi seperti itu lagi, maka hilanglah keraguan-raguan Nabi Ibrahim. Ya, dia yakin benar kalau ini merupakan perintah Allah, sehingga meminta pendapat putranya, madza tara, fangdur madza tara, maka ya bagaimana pendapat kamu ini? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ya qala, maka berkatalah Nabi Ismail ya alaihi salam, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, engkau akan mendapatiku insyaallah ya termasuk orang-orang yang sabar. Ya, maka ini kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Ya, Nabi Ismail enggak akan berontak, akan sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Kalau memang ini perintah Allah, laksanakan. Ya, jadi menerima ketentuan Allah, sabar. Ya, yang tadi kita sebutkan as-sabru ala aqdarillah. Ya, Nabi Ibrahim juga demikian, bersabar. Ya, terhadap ujian yang ditujukan kepadanya untuk menyembelih putra yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya, yang sangat dibanggakannya, yang sangat diharapkan untuk bisa meneruskan perjuangannya ya sebagai nabi dan rasul. Ya, maka ya mereka ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau itu merupakan perintah Allah. Nabi Ismail juga yakin kalau itu merupakan perintah Allah, karena bapaknya adalah seorang nabi dan mimpinya para nabi adalah benar. Ya, artinya kedua-duanya yakin. Ya, kedua-duanya yakin dan kedua-duanya sabar. Ya, terhadap apa yang menimpa ya berupa cobaan dan ujian ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi dengan sabar dan keyakinan itulah akhirnya ya mereka mencapai ya imamah fiddin, yaitu kepemimpinan ya dalam ya agama. Ya, mereka patut untuk dijadikan contoh dan suri tauladan. Karena itu dalam ayat selanjutnya, falamma aslama, ya maka tatkala keduanya aslama sudah pasrah ya terhadap perintah Allah ini, menerima, tunduk dan taat terhadap perintah Allah, ya aslama. Karena itu orang yang Islam adalah orang yang pasrah, tunduk, taat kepada perintah Allah. Ya, oleh karena itu siapa yang ya menjadi muslim, dia harus siap tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Itulah orang Islam. Ya, orang Islam adalah orang yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Ya, aslama, mereka berdua sudah pasrah. Ya, watallahu lil jabin, bahkan Nabi Ibrahim telah ya meletakkan ya pisau sembelihan lil jabin pada pelipisnya. Ya, sudah ya siap-siap untuk menyembelih putranya. Wa nadainahu, maka kami panggil dia. Ya, maka kami panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya, sehingga Nabi Ibrahim menoleh ya karena dipanggil ya oleh suara yang dia yakin itu Allah. Ya, dia yakin itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena suara Allah itu didengar ya oleh ya siapapun
ya baik yang jauh maupun yang dekat. Ya, yang jauh ya itu seakan-akan mendengar dari dekat sama. Ya, maka yakin Nabi Ibrahim itu Allah, maka dikatakan qad saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi tersebut ya dengan melaksanakan perintah ini. Maka inna kadzalika najzil muhsinin, ya sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan ya kepada orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, orang-orang yang berbuat ihsan, karena ihsan di sini ya baik ihsan kepada Allah, ya ihsan kepada Allah ya melakukan atau melaksanakan perintah Allah, itu namanya ihsan kepada Allah. Seseorang ya sholat ya dengan penuh kekhusyuan, keyakinan, itu ihsan kepada Allah. Karena itu dalam hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu betul-betul melihat Allah, penuh kekhusyuan. Ya fa'illam takun tarah, jika kamu tidak bisa ya melihat Allah, tidak bisa seperti itu, fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ya, jadi beribadah dengan penuh kekhusyuan, ya memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan penyempurna-penyempurna ibadah. Itu ihsan kepada Allah. Ya, yang kedua ihsan ilal khalq, ihsan kepada makhluk. Ya, para ulama menyebutkan ihsan ada dua, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama lain. Ya, al-ihsan, ada al-ihsan ilallah, itu yang dimaksudkan dalam hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah. Yang kedua al-ihsan ilal khalq, ya berbuat ihsan kepada makhluk. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90, ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat adil dan berbuat ihsan. Ya, ini yang dikatakan dalam hadis yang ke-17 dari Arba'in Nawawiyah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah ya telah menetapkan, telah memerintahkan ya agar berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, ya telah memerintahkan agar berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ya, karena itu terus dicontohkan oleh Rasul dalam hadis yang ke-17 dari Arba'in Nawawiyah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, apabila kamu membunuh maka fa ahsinul qitlata, berbuat ihsanlah di dalam membunuh. Ya, yang namanya berbuat ihsan di dalam membunuh ya bukan berarti harus dikasih makan dulu karena mau dibunuh kamunya tak kasih makan, enggak. Ya, akan tapi yang dimaksud berbuat ihsan dalam membunuh, karena arti membunuh itu menghilangkan nyawa. Ya, itu ya bagaimana supaya hilang nyawanya dengan cepat. Ya, itu namanya berbuat ihsan di dalam membunuh. Katakanlah membunuh kecoa, ya karena ya kecoaknya ya makani makanan kita atau ngerubung, waduh ini banyak kecoa di sini bawa penyakit, habis dari got atau comberan ke sini lagi, maka membunuh yang langsung mati, itu namanya berbuat ihsan dalam membunuh. Jadi tidak dikerukup pakai plastik kecoaknya kemudian baru diprotoli kaki-kakinya, ya bulu-bulunya juga ya supaya nggak bisa terbang, ya kemudian baru diambil peniti atau jarum dipanaskan disunduk, itu namanya penyiksaan.
Ya, jadi penyiksaan. Jadi membunuh yang langsung mati itu namanya berbuat ihsan. Ya, begitu juga membunuh tikus. Bagaimana supaya tikus langsung mati? Ya, tapi kadang sulit. Ya, tikusnya lincah sekali, mungkin cuma kena kakinya. Ya, masih bisa lari, ya sudah. Ya, maunya berusaha membunuh dengan cepat, itu namanya berbuat ihsan. Ya, itu arti berbuat ihsan di dalam membunuh. Ya, membunuh yang langsung mati. Ya, karena banyak orang ya supaya tikusnya kapok akhirnya disiksa dulu. Ya, disiksa, ya, kemudian diperotoli kakinya, kemudian buntutnya digantung di atas, ya. Kemudian kucing disuruh nyakar-nyakar. Wah, ini nggak benar. Ya, itu penyiksaan. Ya, oleh karena itu langsung saja ya dibunuh. Ya, ini berbuat ihsan. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata. Dan apabila kamu menyembelih, maka berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Ya, jadi menyembelih pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Ya, menyembelih binatang sembelihan. Bagaimana? Ya, jadi nggak harus dikasih makan dulu. Ya, karena itu Rasulullah menjelaskan setelah mengucapkan wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata, lalu Rasulullah mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah di antara kalian mengasah, menajamkan syafratahu, pisau sembelihannya. Itu namanya berbuat ihsan. Jadi jangan pisau yang gerotal-geratul untuk menyembelih, ya, atau pisau bentuknya sudah seperti gergaji kok enggak nyembelih, nggak boleh. Ya, itu nanti menyiksa binatang, nggak mati-mati. Ya, yang ada mungkin krek kepala cuil-cuil dagingnya. Ya, itu menyakiti. Ya, karena itu membunuh yang baik adalah membunuh yang langsung tebas. Ya, maka urat-uratnya termasuk urat kehidupan terputus semua, ya mati. Ya, begitu. Itu namanya menyembelih yang baik, yaitu mengasah atau menajamkan pisau sembelihan. Ngasahnya pun jauh dari binatang yang mau disembelih. Karena Rasulullah pernah menegur seseorang yang mengasah pisau sembelihan di depan binatang yang akan disembelih. Binatangnya udah ketakutan luar biasa. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, apakah kamu akan membunuhnya 2 kali? Ya, artinya ngelihat kinclong-kinclongnya golok sembelihan itu sudah ketakutan binatang. Ya, oleh karena itu ya jangan nakut-nakuti binatang yang mau disembelih. Ini gue motong kamu. Ya, gak usah ditakut-takuti binatang. Kalau ya bisa disembunyikan goloknya. Ya, tahu-tahu keres, begitu disembelih. Ya, itu adab ya di dalam menyembelih. Ya, itu mengasah ya pisau atau golok sembelihan. Wal yurih dzabihatahu, kata Rasulullah, ya, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah membuat nyaman dzabihatahu, hewan yang akan disembelih. Ya, jadi dibuat hewannya itu kepenak, jangan disiksa. Ya, karena banyak orang-orang ya menyembelih sapi ya dikepung supaya tidak keluar. Ya, wah itu sapinya stres, waduh mau lewat mana saya? Ya, ke sana udah ini, kemudian dia tambang. Ya, kemudian ya jiret, ya, kemudian dibanting oleh orang yang ya gede, lalu ditindih badannya, diikat kakinya, dimasukin bambu, ya, kemudian diseret ya untuk ya mendekati lubang ya atau kubangan. Nah, itu ya, jadi jangan seperti itu menyakiti dan menyiksa ya binatang sembelihan.
Ya, oleh karena itu ya sudah kita ketahui bagaimana seharusnya memperlakukan ya hewan ya sembelihan. Jadi ini maksud daripada ya kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang ya berbuat baik, ya berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan kepada Allah maupun berbuat ihsan kepada makhluk, berbuat ihsan kepada orang tua, wabil walidaini ihsanan. Ya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, ya berbuat baik. Ya, cara berbuat baiknya apa? Ya, diantaranya itu ya jangan meninggikan suara atau membentak orang tua. Ya, karena orang tua sudah pikun dibentak-bentak terus. Ya, jadi dilarang. Ya, jadi jangan mengatakan ya. Jadi imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan tatkala mereka mencapai usia tua renta, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu mengatakan kepada orang tua tersebut kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan. Ya, ini ya berkata yang baik kepada kedua orang tua itu adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Memperlakukan mereka berdua dengan baik adalah berbuat ihsan kepada mereka berdua. Menghormati dan memuliakan mereka itu adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Syukur-syukur membantu ya pekerjaan mereka, ya pekerjaan orang tua kita, itu adalah berbuat ihsan kepada mereka. Oleh karena itu Allah katakan setelah ya mengatakan kamu telah membenarkan mimpi yang sudah ya kamu ya bermimpi di dalamnya, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian bala ya atau cobaan yang benar-benar nyata. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putranya, ya, dan putranya pun pasrah terhadap ketentuan Allah. Nabi Ibrahim juga tentu merasa kehilangan, ya, terhadap putranya. Ini betul-betul ujian yang sulit untuk diterima sebenarnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim ya sudah, karena ini perintah Allah, ya, membuktikan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah sehingga sepahit apapun dilakukan, termasuk menyembelih putranya sendiri. Begitu juga Nabi Ismail alaihi salam putranya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti menunjukkan cintanya kepada Allah lebih ya daripada segala-galanya, karena ini merupakan ketentuannya Allah, tidak akan berontak. Begitu juga dengan kita-kita yang disyariatkan untuk mencontoh sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih binatang kurban. Itu membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena ya sudah menjadi fitrah yang namanya manusia itu sangat suka terhadap harta. Ya, siapa yang nggak suka duit? Siapa yang nggak suka harta? Ya, itu fitrah manusia. Ya, maka ya tatkala manusia sangat cinta terhadap harta, Allah perintahkan untuk menyisihkan hartanya, ya, untuk menyembelih, untuk membeli hewan kurban. Ya, ini jadi karena manusia suka terhadap harta, ya diperintahkan oleh Allah untuk menyisihkan harta untuk membeli binatang kurban. Ya, ini membuktikan manusia yang berkorban berusaha membuktikan cintanya kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Ya, maka sebagaimana Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah
lebih daripada segala-galanya. Karena itu ketika mereka sudah pasrah, mereka sudah yakin itu perintah Allah, mereka juga bersabar terhadap ketentuan Allah, ya, maka Allah panggil Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, ya, kemudian Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dia, yaitu Nabi Ismail, bidzibhin azim, yaitu ya dengan sembelihan yang agung. Ya, jadi kami tebus Nabi Ismail dengan penyembelihan yang agung. Ya, yaitu diganti ya dengan ya binatang kurban. Ya, yaitu kambing ataupun sapi ataupun onta, itu adalah binatang-binatang kurban. Ya, jadi kita bisa mengambil contoh atau suri tauladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, berupa ya pembuktian cintanya kepada Allah, ya, di dalam melaksanakan perintah Allah, menerima ketentuan Allah, ya, cintanya kepada Allah lebih, maka kita berusaha untuk ya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim wassalatu wassalam. Ya, kemudian yang ketiga berupa keyakinan, ya, yakin ya Allah tidak akan menyia-nyiakan ya hamba-hambanya, ya, termasuk dalam hal ini ya Nabi Ibrahim yakin ya terhadap Allah, atau sebelumnya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ya Hajar di bumi yang gersang, tandus, tidak ada tanaman sama sekali, Nabi Ibrahim yakin ya kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan ya hambanya yang beriman yang berada di tanah tandus ini. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya saya telah meninggalkan keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Ya, jadi Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail, ya, itu ditinggalkan di situ, yang akhirnya ya menjadi syariat di dalam berhaji. Ya, Nabi Ismail alaihissalam putranya kehausan, ya, kemudian ya bahasa Jawa kejol-kejol itu, terus kemudian ya keluar air dengan izin Allah, ya, yang disebut Zam-Zam. Ya, kemudian ada syariat ya tawaf, ya, ada syariat sa'i dari Safa ke Marwah, ya, itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, dan Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya, jadi ini yang ketiga berupa keyakinan yang luar biasa. Ya, kemudian juga ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, menjadi uswah, menjadi panutan, menjadi ya pemimpin umat ini, ya, karena ya mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran ya luar biasa, ya, seperti yang sudah kita sebutkan ya dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang ya memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka mau bersabar, ya, dan mereka yakin terhadap ya ayat-ayat kami. Baik, ya, ini yang ya perlu kita ambil ibrah, pelajaran
ya dari kedua nabi yang mulia, ya khususnya kita harus yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya as-siqatu billah, ya taruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah ya memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, kadang menurut kita baik belum tentu itu baik. Ya, menurut kita baik tapi belum itu baik bagi kita. Ya, atau menurut kita sesuatu itu jelek tapi belum tentu itu jelek bagi kita. Bisa jadi kamu membenci sesuatu itu sebenarnya baik bagi kamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi kamu ya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu membenci sesuatu ternyata itu adalah baik bagi kamu, bagi kalian. Ya, dan juga wa antuhibbu syai'an, ya kamu ya mencintai atau menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum. Ternyata itu adalah tidak baik bagimu. Ya, oleh karena itu yakinlah ya Allah itu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Ya, kalau misalnya kita berdoa kepada Allah kok belum dikabulkan, tapi yakinlah ya Allah mendengar apa yang kamu minta dan Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Ya, karena yang kita minta belum tentu itu baik menurut kita. Ya, tapi Allah memberikan yang baik bagi kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita minta. Ya, jadi bisa jadi kita minta sesuatu tapi ternyata ya tidak baik itu untuk kita, sehingga Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, atau yang kita butuhkan. Ya, begitu. Baik, yaitu untuk sementara ya, karena sudah mendekati jam 6 ternyata ya beberapa suri toladan yang kita ambil dari ya dua nabi yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam.